Kita Arshinur Aini. Hadir Pak. Ihan Sakhaya Prima Sari. Hadir Pak. Kaisa Lutfiyah. Kaisa Lutfiyah. Kamilah. Hadir Pak. Kamilah Nisa. Solihah. Hadir Pak. Karimah hadir ya. Khadijah. Khadijah izin Pak sakit. Sakit. Khonita Maulidiah. Hadir. Kurnia. Kurnia Nur Fitriani. Latifah Zahrani. Hadir Pak. Ili Maknun. Hadir Pak. Maharani Puspasuci. Maharani Puspasuci. Hadir Pak. Oke. Masyrifah. Hadir Pak. Ada Hadir Bapak. kita Miflah Fetricia Tamara. Miftah Fetricia Tamara. Minhatul Maula. Hadir Pak. Al-Sabilah. Hadir Bapak. Irah. Munirah. Mutia Salma Habibah. Mutia Salma Habibah. Mutiara Fitri Cahya Bunda. Hadir Pak. Nadia Al-Farhanah. Nadia Almas. Nadia Tasha Muharrima Saputra. Hadir Pak. Nadra. Hadir Bapak. Ya, Pak. Nafa Awaliyah Zulfahreza. Nafa izin Pak. Izin kenapa Mbak? Ini ada acara dia. Naji Abdul Fadilah. Hadir Pak. Nashwa Amelia. Hadir Pak. Nelly Nur. Hadir Pak. Rifi Rahmika. Hadir Pak. Neng Astri Sofianti. Neng Astri Hadir, Pak. Sofianti. Itu Khairun Nisa. Hadir Pak. Nestia Fitri Nasro. Hadir Pak. Atul Walidaini Yetulol. Hadir Pak. Hadir. Muflihatul Zahra. Novi Muflihatul Zahra. Novia Alifatul Fauziyah. Hadir Pak. Nur An-Nisa. Hadir Pak. Nabifah Marsha. Hadir Pak. Sebelumnya juga mohon maaf kalau hari ini yang mestinya hari libur kita tetap masuk ya, supaya nanti di akhir semester tidak menyentuh hari puasa, kan enak kan, segera selesai kuliahnya, segera lulus, kan enak segera lulus ya. Bapak maaf Pak. Tadi minta hadir Pak. Oke. Ya.
Ya, Mutia juga, Pak. Mutia Salma. Mutia Salma. Munirah, Nadia Almas, Kurnia Nurfitani, Kaisa Lutfiyah, Novi Muflihatul Zahra, belum. Baik, mulai Mbak present. Sudah gabung temannya, sudah lengkap Mbak Jelita. Belum Kaisa, Pak. Cuman udah kita mulai aja, Pak ya. Ya boleh, nggak apa-apa. Kenapa katanya Pak belum ada keterangan, belum konfirmasi? Belum, Pak. Belum ada konfirmasi. Baik, silakan. Baik, saya ambil alih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Jelita Arsyil Aini, lalu ada Jihansyah Khoyati Masari dan Kaisa Lutfiyah yang akan mempresentasikan materi tentang pengantar ilmu semantik. Ini lanjutan dari yang minggu lalu, yaitu kita akan bahas jenis-jenis ilmu semantik, lalu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu semantik, dan tokoh-tokoh ilmu semantik dan teorinya. Baik, jenis-jenis ilmu semantik yang akan dipaparkan oleh Jihansyah Khoya. Padanya saya persilakan. Oke. Jenis-jenis semantik ada 4. Yang pertama semantik leksikal. Semantik leksikal itu adalah semantik yang objek penyelidikannya adalah leksikon dari bahasa itu, dan di dalam semantik leksikal ini diselidiki makna yang ada pada leksem-leksem dari bahasa tersebut. Sedangkan kata itu adalah satuan gramatikal bebas terkecil dan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah kalimah. Contohnya, meja hijau yang berarti pengadilan. Semantik gramatikal adalah semantik yang objek kajiannya dalam bentuk makna gramatikal dari tataran tata bahasa, yaitu morfologi dan sintaksis, kata, frase, kausa, dan kalimat. Semua bentuk tersebut memiliki makna. Dalam bahasa Arab, morfologi itu disebut dengan istilah ilmu sorof dan sintaksis disebut dengan istilah ilmu nahu. Yang ketiga, semantik kalimat. Semantik kalimat ini adalah semantik yang berkaitan dengan topik kalimat. Menurut Verhaal, semantik kalimat ini belum banyak menarik perhatian para ahli linguistik. Yang terakhir, semantik maksud. Semantik ini adalah semantik yang berkenaan dengan pemakaian bentuk-bentuk gaya bahasa seperti metafora, ironis, litosis, dan sebagainya. Semantik maksud ini mirip dengan istilah semantik pragmatik, diartikan dengan bidang studi semantik yang mempelajari makna ujaran yang sesuai dengan konteks situasinya. Contohnya, metafora, kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi adalah teks yang sering menggunakan kata metafora dan kalimat hiperbola atau sindiran untuk menyampaikan maksud dan tujuan yang ingin disampaikan. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat pertama, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Yang artinya, kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Quran Surah Ibrahim ayat 1. Selanjutnya akan disampaikan oleh Jelita. Baik, terima kasih Jihan atas paparannya. Selanjutnya bagian kedua yang akan saya sampaikan, ilmu-ilmu lain yang terkait dengan kajian makna atau semantik. Semantik merupakan bidang yang sangat luas karena di dalamnya melibatkan unsur-unsur struktur dan fungsi bahasa yang berkaitan erat dengan psikologi, filsafat, antropologi, sosiologi, dan sastra.
Yang pertama psikologi berhubungan erat dengan semantik karena psikologi memanfaatkan gejala kejiwaan yang ditampilkan manusia secara verbal maupun nonverbal. Yang kedua, filsafat berhubungan erat dengan semantik karena persoalan makna tertentu hanya dapat dijelaskan secara filosofis, misalnya makna ungkapan tertentu dan peribahasa. Lalu yang ketiga, antropologi berkepentingan dengan semantik antara lain karena analisis makna dalam bahasa dapat menyajikan klasifikasi budaya pemakai bahasa secara praktis. Yang keempat, sosiologi memiliki kepentingan dengan semantik karena ungkapan atau ekspresi tertentu dapat menandai kelompok sosial atau identitas tertentu. Yang kelima, peranan semantik sangat penting dalam kajian sastra, terutama bila sudah berhadapan dengan kajian makna dalam gaya bahasa. Sebagai contoh, bidang sosiologi yakni penggunaan kata uang dan duit. Meskipun kedua kata itu memiliki makna yang sama, tetapi jelas menunjukkan kelompok sosial yang berbeda. Nah, juga contoh lainnya pada bidang antropologi, yaitu ketika dalam bahasa Inggris tidak ada kata untuk membedakan konsep padi, gabah, beras, dan nasi, karena masyarakat Inggris tidak memiliki budaya makan nasi. Para pengkaji Al-Quran memiliki pandangan variatif dalam merumuskan metode analisis semantik dan memposisikannya dalam kajian dan penelitian. Terkait hal ini, ada beberapa pandangan. Di antaranya, yang pertama, semantik sebagai bagian dari tafsir lugawi, atau tafsir yang bercorak kebahasaan. Sebagian pengkaji Al-Quran menyebutkan bahwa penelitian tafsir semantik adalah tafsir yang tergolong corak kebahasaan. Yang kedua, semantik sebagai bagian dari tafsir tematik atau tafsir maudhu'i. Dalam tafsir maudhu'i terdapat tahapan analisis kata atau mufradat, analisis redaksional atau jumlah, dan analisis koresional atau munasabah. Hal ini dapat disejajarkan dengan analisis leksikal, analisis gramatikal, analisis komponensial, dan analisis kombinasional. Analisis semantik menggunakan pendekatan disiplin ilmu lain, yaitu filosofis, antropologis, sosiologis, dan psikologis. Lalu yang ketiga, semantik sebagai metode independen yang dapat dipergunakan sebagai pisau analisis. Lalu yang keempat, jika dilihat dari struktur kebahasaan, semantik mirip dengan ilmu balaghah yang dimiliki oleh bahasa Arab pada umumnya. Persamaan tersebut diantaranya terletak pada pemaknaan yang dibagi pada makna asli dan makna yang berkaitan. Yang kelima, medan perbandingan makna antara satu kata dengan kata yang lain dalam semantik mirip dengan munasabah ayat dengan ayat. Hal ini menjadikan semantik cukup identik dengan ulumul Quran, walaupun terdapat perbedaan dalam analisisnya, di mana semantik lebih banyak berbicara dari segi historisitas kata untuk mendapatkan makna yang sesuai pada kata tersebut. Selanjutnya, teori semantik Toshiko Isuzu yang akan disampaikan oleh Kaisa. Udah hadir belum ya Kaisa? Sepertinya belum ya? Baik, saya yang ambil alih. Kita tokoh semantik ini ketika diskusi mengambilnya hanya Toshiko Isuzu saja. Baik, kita mulai dari biografi Toshiko terlebih dahulu. Toshiko Isuzu lahir pada 4 Mei 1914 di sebuah keluarga kaya di Tokyo, Jepang, dan wafat pada 1 Juli 1993 di Kamakura. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan ajaran Zen Buddhisme. Pada masa mudanya, Isuzu sudah terbiasa menekuni spiritualisme Timur dan Barat, khususnya kajian filsafat Yunani seperti Socrates, Aristoteles, dan Plotinus. Isuzu mengembangkan ruang lingkup aktivitas penelitiannya pada filsafat Islam, pemikiran Yudaisme, filsafat India, filsafat Lao Tzu Tiongkok, Buddhisme Kegon, dan filsafat Zen. Isuzu menulis banyak buku tentang Islam dan agama-agama lain. Dia fasih dalam lebih dari 10 bahasa asing, termasuk bahasa Arab, Persia, Sanskerta, Pali, Cina, Jepang, Rusia, dan Yunani. Pada tahun 1958, Toshiko berhasil menyelesaikan terjemahan Al-Quran dari bahasa Arab ke Jepang. Terjemahan tersebut terkenal akurat dan banyak digunakan untuk karya ilmiah. Dia sangat berbakat dalam belajar bahasa asing. Dia selesai membaca Al-Quran sebulan setelah mulai belajar bahasa Arab. Lalu teori semantik Toshiko Isuzu ini, ya, teorinya merupakan salah satu ilmuwan yang konsisten menerapkan analisis semantik terhadap kajian Al-Quran.
Ia terkenal karena trilogi monumentalnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Trilogi adalah seni karya sastra yang terdiri atas 3 satuan yang saling berhubungan dan mengembangkan satu tema. Juga bisa diartikan dengan 3 hal yang saling bertaut dan saling bergantung. Teori trilogi Isuzu dalam bidang Al-Quran secara konsisten berisi analisis semantik yang ketat, tajam, dan kaya data. Isuzu menunjukkan bahwa semantik memberikan nuansa. Maaf, tunggu sebentar. Teori trilogi Isuzu dalam bidang Al-Quran secara konsisten berisi analisis semantik yang ketat, tajam, dan kaya data. Isuzu menunjukkan bahwa semantik memberikan nuansa berbeda dan preskripsi metodologis dalam menggali kedalaman berbagai konsep yang dikandung oleh setiap kata dalam Al-Quran dengan lebih detail. Teori trilogi Isuzu dalam memahami teks Al-Quran dapat dilakukan melalui Kaisa sudah hadir, baik dituliskan ya Kaisa. Ya, terima kasih Jeli. Selanjutnya, teori trilogi Isuzu dalam memahami teks-teks Al-Quran dapat dilakukan melalui 3 tahap. Tahap pertama adalah memilih istilah-istilah kunci atau keyword dari Al-Quran sesuai bahasan yang dimaksud. Tahap kedua adalah menentukan makna dasar atau basic meaning dan makna nasabi, relational meaning. Lalu tahap ketiga adalah menyimpulkan dan menyatukan konsep-konsep tersebut dalam satu kesatuan. Lalu tahap pertama adalah memilih istilah-istilah kata kunci. Kata kunci merupakan konsep yang menjelaskan hubungan atau ketergantungan satu kata dengan kata yang lain di dalam Al-Quran. Pada tahap ini, langkah yang perlu ditempuh adalah mengambil kosakata dalam Al-Quran yang akan dianalisis. Tahap kedua adalah menentukan makna dasar, adapun makna dasar merupakan bentuk makna semantik yang tetap ada pada bentuk kata tersebut di posisi apapun. Dalam konteks Al-Quran, kata dasar dapat diterapkan dengan memberikan makna dasar atau kandungan kontekstualnya pada kata tertentu dalam Al-Quran. Kata dasar dapat diteliti dengan cara mencari makna kata tersebut secara leksikal dan meneliti dengan pandangan historis perkembangannya. Dengan cara ini, otomatis akan diketahui Weltanschauung. Pak. Weltanschauung. Ada G-nya di akhir tuh. Weltanschauung atau kesimpulan ya. Oh, Weltanschauung. Yep. Kata tersebut. Tahap ini langkah yang perlu ditempuh adalah melacak pengertian secara etimologis, terminologis, melihat kata aslinya melalui kamus-kamus dan lain sebagainya. Adapun makna relasional atau nasabi adalah sesuatu yang konotatif yang diberikan dan ditambahkan pada makna yang sudah ada atau makna dasar dengan meletakkannya pada posisi khusus dalam bidang yang khusus juga. Dalam studi Al-Quran, makna relasional mengkaji hubungan gramatikal dan konseptual kata, fokus dengan kata yang lain dalam posisi tertentu. Pada tahap untuk menentukan makna relasional, Isuzu membagi ke dalam 2 bentuk analisa, yaitu analisa sintagmatik dan paradigmatik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian presentasi yang telah kami sampaikan. Selanjutnya sesi diskusi atau tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya atau yang ingin menambahkan, kami persilahkan.
Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, silakan. Bapak, tadi kan masih ada yang belum diabsen tuh. Tadi Almas sama saya udah masuk. Telat tapi Pak. Iya, Bapak Munira juga hadir, Bapak. Tadi Almas juga Bapak, maaf. Oke, hadir semua kali gitu. Kurnia belum ya? Saya Munira. Pak. Saya Kurnia. Oh iya. Nggak lihat layar saya. Baik. Kurnia. Munira. Iya, Bapak hadir, Bapak. Almas. Hadir oh Bapak. Ya hadir. Novi. Muflihatul Zahra. Belum ya, Mbak Novi. Baik, silakan kalau ada pertanyaan atau diskusi. Paling tidak tadi ya sekilas ada sudah dijelaskan si Goizutsu itu siapa, kemudian langkah-langkah dalam teori semantiknya tadi ada analisis paradigmatik atau analisis sintakmatis ya. Kalau sintakmatis itu tentang hubungan antar kata, unsur-unsur, apakah ini jadi maf'ul, jadi fa'il, itu mungkin kalau di dalam istilah berbahasa Arab ya. Sedangkan kalau yang paradigmatik itu paradigma